Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayuni, BP 1811312045 dari kelas A 18 Ganjil. Saya berasal dari kelompok 5 Praktikum Transkultural Nursing. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok saya untuk tugas 2, yaitu analisis modul dampak budaya pada kesehatan. Baiklah, langsung saja pada materi pertama, yaitu apa itu budaya. Budaya adalah sebuah ide dan nilai. Budaya adalah ketika kita mempelajari nilai-nilai sosial. Budaya adalah perilaku yang diatur dan dituntun oleh nilai-nilai. Budaya adalah hal yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Budaya adalah bagaimana kita mengenali budaya yang lainnya. Dan budaya adalah ketika kamu berpikir mengenai budayamu, dari mana seseorang berasal dan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Baiklah, yang kedua tentang hubungan budaya dan kesehatan. Budaya adalah hal yang dapat mengarahkan perspektif seseorang terhadap apapun yang ditemuinya dalam kehidupannya sehari-hari. Baik itu persepsi seseorang tentang bagaimana harus berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada perilaku kesehatan mereka, kemudian juga bagaimana persepsi seseorang terhadap suatu penyakit, bagaimana persepsi seseorang terhadap layanan kesehatan dan bagaimana cara menggunakan layanan kesehatan tersebut, dan bagaimana seseorang memiliki praktik kesehatan yang berbeda-beda karena setiap budaya memiliki ciri khas mereka masing-masing, dan ciri khas tersebut berbeda dari suatu budaya dengan budaya yang lainnya. Namun, dampak budaya terhadap kesehatan ada yang positif dan ada yang negatif. Contohnya, budaya Minang, ada budaya kesehatan yang positif dan ada budaya kesehatan yang negatif. Contoh yang positifnya, budaya Minang ketika ada budaya melihat atau menjenguk ibu yang baru melahirkan. Hal itu positif karena dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri ibu untuk merawat anaknya dan memberikan rasa bahagia kepada si ibu yang baru melahirkan. Dan ada juga budaya kesehatan di Minang yang negatif, yaitu masyarakat Minang kebanyakan memakan makanan yang bersantan, sehingga hal tersebut meningkatkan angka orang stroke dan kolesterol di daerah Minang sendiri. Kemudian masuk pada materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri budaya. Ciri-ciri budaya ada banyak, yaitu pertama ekspresi wajah, kedua kepercayaan agama, lanjut ritual keagamaan, pentingnya waktu, seni, nilai, literatur, keyakinan membesarkan anak, konsep kepemimpinan, gerakan, kebiasaan liburan, konsep keadilan, sifat persahabatan, gagasan, makanan, kebiasaan makan, pemahaman tentang dunia, konsep diri, etos kerja, konsep kecantikan, musik, gaya pakaian, pandangan dunia umum, konsep ruang pribadi, dan aturan etiket sosial. Semua hal tersebut adalah merupakan ciri-ciri dari suatu budaya. Kemudian, budaya dapat bervariasi. Setiap budaya pasti memiliki perbedaan. Nah, perbedaan tersebut dapat kita lihat dari orientasi waktu, peran gender, ekspresivitas emosional, gaya komunikasi, perilaku kelompok, keinginan untuk mendapatkan informasi, respon terhadap otoritas, pengambilan keputusan, pandangan dunia atau keyakinan, hubungan pasien dan penyedia, dan rasisme. Nah, saya contohkan di sini, misalkan kita dapat menilai sebuah budaya dengan pertama orientasi waktu. Budaya yang sekarang dan budaya yang dulu-dulu itu pasti memiliki perbedaan. Contohnya budaya Minang. Dulu Datua sangat memiliki kedudukan yang sangat krusial. Banyak kegiatan yang ada di masyarakat ditentukan oleh keputusan oleh Datua. Namun sekarang budaya tersebut tidak terlalu sekental dulu. Hal-hal yang menggunakan keputusan Datua sekarang ini kebanyakan hanya masalah yang sangat krusial seperti nikah atau barale atau mengadakan acara-acara sambutan atau syukuran, tidak sekrusial zaman dulu. Kemudian juga ada gaya komunikasi, ekspresivitas emosional, dan perilaku kelompok. Setiap budaya pasti memiliki perbedaan kan. Contohnya dalam gaya komunikasi dan perilaku kelompok tersebut, orang Medan
Dan orang Minang pasti akan memiliki cara yang berbeda, gaya komunikasi yang berbeda, bahkan ekspresi yang berbeda. Budaya Medan lebih berekspresi ketika berbicara dan suara mereka lantang dan keras. Sedangkan di Minang tidak terlalu sekeras itu. Selanjutnya, keyakinan dan praktek kesehatan budaya. Setiap budaya pasti memiliki pandangan yang berbeda, mulai dari apa itu penyakit, apa yang menyebabkan penyakit tersebut, dan apa yang harus dilakukan mengenai penyakit. Contohnya dari perbedaan budaya tersebut, pada masyarakat daerah pasti kebanyakan lebih memilih untuk berobat kepada orang pintar atau dukun, atau memilih obat herbal dari tumbuhan-tumbuhan. Berbeda dengan budaya masyarakat yang lebih modern seperti orang yang ada di daerah perkotaan lebih memilih berobat kepada instansi kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas yang telah memiliki standar kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya, penyakit tradisional. Maksud dari penyakit tradisional ini adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki penyakit dan penyebabnya dipercayai sebagai sesuatu hal yang mistis atau tidak dalam konteks fisiologis atau patologis. Contoh kasusnya ada pertama kasus Susto, yaitu studi kasus penyakit tradisional di Ekuador. Contoh dari kasus ini adalah jika ada kejadian yang tiba-tiba, seperti tiba-tiba jatuh dari kuda. Intinya semua kejadian yang tiba-tiba itu adalah hal yang berasal dari sebuah ketakutan yang ada di dalam diri seseorang. Nah, itu adalah studi kasus yang ada di Ekuador. Kemudian contoh yang kedua, studi kasus katarak di Cusco, Peru. Nah, kasusnya adalah masyarakat di sana banyak yang menderita katarak karena memiliki tempat tinggal di daerah ketinggian atau gunung yang cahaya mataharinya itu lebih banyak, tapi mereka tidak mau memakai kacamata hitam atau pelindung mata karena dianggap norak atau tidak bagus. Jadi tantangan tenaga kesehatan di sana adalah bagaimana cara untuk membujuk orang-orang memakai sunglass atau kacamata hitam, atau bagaimana cara orang menghindari katarak di daerah tersebut. Kemudian ada contoh kasus yang ketiga, yaitu topi bedah tim bedah orto yang kejadiannya di Afghanistan. Jika orang-orang Afghanistan melihat topi dokter bedah orto, mereka sangat ketakutan karena mereka memiliki kebudayaan yang berbeda. Ketika melihat tengkorak yang ada di gambar topi bedah tersebut, mereka merasa ketakutan. Kemudian ada satu lagi kasus, yaitu ritual melahirkan di Laos. Di Laos ada suatu suku Hmong, yaitu jika wanita dari suku tersebut melahirkan, maka mereka akan pergi ke hutan dan melahirkan sendirian atau bersama mertua mereka, dan tidak akan berteriak atau mengeluarkan satu suara pun, menahan suara tersebut agar roh-roh yang berada di hutan tidak merasa terganggu. Itu adalah contoh-contoh budaya yang sedikit tidak bagus dalam kesehatan dan menyebabkan penyakit tradisional. Masyarakat tersebut menganggap penyakit yang datang pada mereka tersebut adalah berasal dari suatu hal mistis dan tidak menganggap itu adalah masalah kesehatan yang berada di dalam tubuh atau masalah fisiologis. Selanjutnya ada teori psikososial yang dikembangkan untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengubah perilaku kesehatan. Pertama ada model transteoretikal atau teori tahapan perubahan. Tahap pertama ada pre-contemplation atau tidak ada niatan untuk merubah perilaku. Kemudian contemplation atau menyadari ada masalah atau tidak ada komitmen untuk bertindak. Kemudian tahap ketiga, tahap preparation, niat saat mengambil tindakan. Yang keempat, tahap action, modifikasi perilaku aktif. Kemudian yang kelima, tahap maintenance, perubahan berkelanjutan, perilaku baru menggantikan perilaku yang lama. Kemudian tahap terakhir, relapse atau kembali ke pola perilaku yang lama. Kemudian pada teori psikososial
ada model kepercayaan kesehatan. Model kepercayaan kesehatan ini berasumsi bahwa perilaku kesehatan bergantung pada persepsi seseorang tentang kemungkinan mereka terkena penyakit, tingkat keparahan penyakit, manfaat dari terlibat dalam perilaku mencegah penyakit, dan hambatan untuk terlibat dalam perilaku preventif. Kemudian yang ketiga ada teori aksi beralasan atau teori perilaku yang direncanakan. Yang keempat ada difusi model inovasi kesehatan. Nah, pada teori yang keempat ini yaitu difusi model inovasi kesehatan bertujuan untuk suatu budaya dapat mendifusi budaya baru yang lebih baik sehingga budaya yang lebih baik tersebut dapat terserap dalam suatu budaya agar mereka dapat merubah budaya kesehatan mereka dari yang lama menjadi budaya yang lebih baik. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu cara memahami dan mengembangkan perubahan perilaku. Pertama, dengan cara memobilisasi masyarakat, memobilisasi atau memindahkan masyarakat dari suatu budaya ke budaya yang lain yang lebih menguntungkan. Pertama, cara yang dapat dilakukan adalah melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya mengidentifikasi masalah dan mempromosikan perilaku hidup sehat. Yang kedua, dengan cara melewati para pemimpin di masyarakat. Para pemimpin tersebut dikerahkan sehingga mereka bersedia meraih perubahan. Yang kedua, dengan menggunakan media massa. Cara yang dapat dilakukan adalah sering menggunakan radio atau media massa atau pendidikan untuk menyampaikan pesan agar pesan-pesan kesehatan lebih terdengar familiar dan dapat diikuti oleh masyarakat banyak. Kemudian yang ketiga, kondisi keuangan. Dengan cara pemerintah melakukan insentif untuk keluarga yang melakukan kebiasaan hidup sehat, memberikan reward kepada keluarga yang mau melaksanakan kebiasaan hidup sehat dengan baik. Kemudian yang keempat, menggunakan literatur kesehatan. Sejauh mana individu memiliki kapasitas untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan dasar dan berfungsi untuk membuat keputusan kesehatan yang lebih tepat. Nah, kemudian ada materi kompetensi budaya. Apa itu kompetensi budaya? Kompetensi budaya adalah seperangkat perilaku, sikap, dan kebijakan yang kongruen dalam suatu sistem, sehingga menyebabkan pekerja lebih efektif dalam situasi lintas budaya. Mengapa kompetensi budaya itu penting? Alasannya adalah adanya kompetensi budaya dapat menutup kesenjangan-kesenjangan dalam perawatan kesehatan. Kompetensi budaya dapat berdampak pada cara pasien dan dokter mendiskusikan masalah kesehatan tanpa perbedaan budaya yang menghalangi percakapan, tetapi bisa jadi meningkatkannya. Nah, yang terakhir ada analisis, kesimpulan, dan perbandingan-perbandingan yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda dan budaya tersebut mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan sehari-hari di masyarakatnya. Budaya juga mempengaruhi manusia dalam bagaimana mereka memandang dan memberi tindakan terhadap masalah kesehatan dan penyakitnya. Contohnya, di Indonesia, seperti kita ketahui, memiliki keragaman budaya dan masing-masing memiliki pandangan tersendiri terhadap kesehatan dan cara penanganan kesehatan. Misalkan di daerah pelosok atau pedesaan masih menjunjung tinggi budaya dan mereka akan lebih percaya kepada pengobatan tradisional seperti pergi ke orang pintar atau pengobatan herbal dengan menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar. Sementara berbeda dengan masyarakat yang lebih modern yang tinggal di perkotaan, mereka akan lebih mau berobat ke instansi kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas yang memiliki standar kesehatan yang lebih rasional. Nah, karena terdapat banyak kebudayaan dan masing-masing budaya memiliki perbedaan, maka pastinya ada budaya yang bersifat positif terhadap kesehatan dan bersifat negatif kepada budaya kesehatan, seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Nah, hal tersebut juga merupakan tantangan bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya untuk bagaimana caranya mengubah budaya yang
dengan dampak buruk terhadap kesehatan kepada budaya yang lebih baik. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan kompetensi budaya, yaitu dengan menyerap nilai-nilai budaya yang lebih berpotensi pada nilai positif, didifusi kepada budaya yang memiliki nilai negatif terhadap kesehatan atau dampak negatif terhadap kesehatan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi dari kelompok saya. Mohon maaf jika di video ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.